Ulang. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran dari CIO di dalam mata kuliah Sistem Informatika dengan saya sendiri Abdul Khair dengan NIM D10412010004. Pertama, apa itu CIO? Ya, CIO kepanjangan dari Chief Information Officer, merupakan eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab terhadap manajemen, implementasi, dan penggunaan teknologi informasi pada perusahaan. Pembentukan peran Chief Information Officer atau CIO menunjukkan bahwa manajemen senior secara formal mengakui bahwa informasi adalah sumber daya yang berharga dan harus dikelola pada tingkat senior dalam organisasi. Munculnya generasi baru manajer, Chief Information Officer, CIO, ini seharusnya menyediakan hubungan antara Departemen Pemproses Data dan manajer senior perusahaan. Munculnya peran CIO menunjukkan bahwa perusahaan menyadari pentingnya strategis informasi dan teknologi pendukungnya. Jika penerapan teknologi informasi akan berhasil, pendekatan tim diperlukan di tingkat senior dalam organisasi. CEO harus berusaha menjembatani kesenjangan antara teknologi informasi dan bisnis. Jadi itu adalah CEO. CIO ini pada awalnya itu belum populer dan semenjak era modern dan mulai sampai sekarang itu CEO ini berperan penting dalam sebuah perusahaan dan juga dapat disederajatkan dengan CFO dan CEO. Selanjutnya yaitu apa peran CEO? Peran CEO berkembang untuk memasuki lebih banyak penilaian risiko, manajemen perubahan, pemecahan masalah, dan penjualan di tingkat organisasi, menurut Dietmar dan Kobel 2008, Weiss dan Anderson 2004. Peran CIO mengambil lebih dari penekanan bisnis. Pada dasarnya, peran CIO dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Misalnya, peran yang dimainkan oleh CIO tergantung pada organisasi tertentu dan lingkungannya. Peran CIO akan dipengaruhi oleh ekspektasi manajemen senior. Peran yang dilakukan oleh CIO lebih dipengaruhi oleh asal-muasal dalam budaya. Pada akhirnya, peran CIO tergantung di mana peran itu ditepati, karena CIO bertugas dalam informasi untuk strategi bisnis perusahaan dan harus dapat beradaptasi sesuai di mana dia ditempatkan, yang menjadi sumber data untuk strategi bisnis perusahaan. Ya. Itu peran CIO. Selanjutnya yaitu mengenai konteks of roles. Ya. Jadi dalam peran CEO dalam sebuah masalah problem, maka dalam tindakannya yang pertama yaitu masalah diidentifikasi berdasarkan apa yang awalnya ditanggapi oleh CIO. Kemudian masalah yang saat ini sedang ditangani dan akhirnya mereka yang diantisipasi di masa depan. Ini semua berkaitan dengan aspek kontekstual utama di mana peran CEO dilakukan. Dapat dilihat di dalam tabel berikut. Di sini terdapat 3 konteks of the CEO roles. Yang pertama, management of the function. Yang kedua, management of the company. Dan terakhir, technical. Dan di 3 roles ini dibagi menjadi 3 tindakan di awal initial, current, dan future. Bisa dilihat bahwa di dalam management of function, di bagian initial diperlukannya workforce, reorganization, legacy system, project management office. Lalu di dalam management of company, di initialnya diperlukan business process, ya, communication, users, dan regulators. Lalu di bagian technical, di awal initialnya diperlukan standards dan vendors. Ya. Begitu juga di dalam currently diperlukannya soft skill, technical skill di dalam management of the function. Lalu diperlukannya governance, business and information system, professional, business intelligence di dalam management of the company. Lalu untuk VOIP dan RFID di dalam technical. Ini dapat di searching di Google apa itu dari dua hal tersebut. Lalu untuk di feature diperlukannya performance standards dan staffing di dalam management of the function. Lalu
Diperlukannya external relation, governance, outsourcing, dan cost reduction di dalam management of company. Lalu diperlukannya RFID, data warehouse, internet security di dalam technical. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa rules di dalam CEO dan juga setiap tindakan di awal, lalu di saatnya dan di masa depan untuk mengantisipasi problem selanjutnya yang didapat. Selanjutnya yaitu skill dan kualifikasi CIO. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang CIO, maka diperlukan skill dan kualifikasi karena di sini berkaitan dalam peran tugas dalam CIO dan itu juga dalam pengerjaannya, dalam proses pekerjaan jabatan dari CIO diperlukan skill dan kualifikasi, gitu ya. Lalu CEO, Anda harus memiliki keahlian khusus selain memahami teknologi saja, gitu ya, teknologi informasi saja. Karena seorang CIO juga perlu memahami manajerial dan mengerti kondisi perusahaan. Dengan begitu CIO bisa memenuhi tugas dan perannya. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh CIO sebagai berikut. Pertama, memiliki jiwa kepemimpinan, leadership. Kedua, dapat merencanakan dan mengatur strategi. Ketiga, memiliki keahlian teknis. Keempat, mampu menguasai manajemen keuangan. Kelima, kecakapan interpersonal. Terakhir yaitu key finding. Secara khusus latar belakang pendidikan, seorang Chief Information Officer umumnya adalah lulusan teknologi informasi atau IT. Dalam beberapa gelar pendidikan seperti sarjana dan gelar magister mungkin diperlukan. Selanjutnya itu pengetahuan dan keterampilan CIO juga perlu dalam untuk menjalani peran dari CIO. Yaitu CIO seringkali memiliki latar belakang IT, pastinya ya, atau bidang informasi bisnis atau sistem informasi atau rekayasa perangkat lunak. Pengalaman menjadi faktor penting untuk bisa berperan pada level CIO ini. Pengusaha atau tim HRD perusahaan biasanya memilih kandidat yang sudah berpengalaman setidaknya 5 tahun sebagai manajemen IT atau IT support. Selain itu, kecerdasan bisnis dan manajerial juga menjadi keharusan untuk dipahami. Itulah sebabnya kebanyakan CIO saat ini semakin banyak yang berasal dari unit bisnis dan bukan dari IT. Keterampilan penting untuk Chief Information Officer adalah perencanaan strategis, manajemen pengembangan perangkat lunak, kepemimpinan atau leadership ya, manajemen proyek, bangun jaringan, ubah manajemen, wawasan bisnis dan keuangan. Banyak CIO yang bergelar MBA. Jadi itulah beberapa dari skill ya, kemampuan lalu pengetahuan yang diperlukan di dalam CIO, dan semua hal ini juga berkaitan untuk menunjang dalam perannya seorang CIO dalam menjalani peran CIO tersebut di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dulunya, CIO itu belum sepopuler sekarang, dan juga CIO dulu itu dalam penyeleksiannya tidak seketat ini, dan juga CIO dulu kebanyakan penggiliran jabatan kebanyakan seingat saya bahwa CIO dulu itu secara sukarela dari jabatan diangkatnya menjadi CIO. Mungkin sekian dari pembahasan peran CIO. Semoga bermanfaat dan terima kasih.